Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisa Aplikasi Mobile pada Program Rancangan Aplikasi Siti Bekasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dari kelas 17 4A04. Latar belakang pada penelitian proyek akhir kami adalah perkembangan teknologi mobile menjadi sangat pesat, terutama pada penggunaan smartphone yang telah mengubah pola interaksi manusia dengan teknologi digital. Aplikasi mobile menjadi salah satu solusi utama untuk kemudahan akses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja. Seiring meningkatnya penggunaan, pengembang dituntut untuk membuat aplikasi yang lebih fungsional, aman, dan mudah digunakan. Namun, ada beberapa tantangan seperti pada keamanan data dan performa aplikasi yang tetap harus diatasi agar diterima oleh para pengguna. Dalam pengembangan aplikasi Siti Bekasi ini juga bertujuan untuk memberikan layanan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat Kota Bekasi seperti pada analisis teknis, keamanan, dan pengalaman pengguna yang sangat penting. Aplikasi ini juga harus menawarkan fitur unggulan untuk bersaing di pasar. Penelitian ini juga menganalisa aplikasi Siti Bekasi untuk memastikan aplikasi dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan aman, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik lagi. Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian proposal kelompok kami adalah yang pertama untuk melakukan pembedahan pada fitur dan desain aplikasi, yaitu seperti melakukan analisis mendalam terhadap fitur-fitur dan tampilan aplikasi untuk memahami bagaimana aplikasi itu dapat bekerja. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi Siti Bekasi dengan survei pengguna, yaitu dengan melibatkan pengumpulan pendapat dan pengalaman pada pengguna aplikasi Siti Bekasi dengan melalui survei. Yaitu dengan menanyakan kekurangan pada fitur aplikasi dan kelebihannya untuk meninjau mana yang perlu ditingkatkan agar aplikasi semakin lebih baik lagi. Dan tujuan dari penelitian proposal kami yang pertama itu ada merancang fitur unggulan dan desain yang mudah dipahami oleh user sebagai peningkat daya saing, seperti membuat fitur-fitur utama yang menjadi keunggulan aplikasi dibandingkan dengan aplikasi lainnya dengan mengedepankan interface atau tampilannya agar mudah dipahami sehingga pengguna bisa dengan cepat mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kedua adalah memperbaiki kekurangan yang ada dan memaksimalkan kelebihan yang ada, seperti mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasinya dengan cara memperbaiki masalah atau kekurangan yang ditemukan dan mengembangkan keunggulan aplikasi agar semakin bermanfaat dan berguna bagi pengguna lainnya. Metode penelitian yang pertama yaitu melakukan observasi, melakukan riset langsung ke lokasi atau pihak terkait aplikasi Siti Bekasi, menilai fitur dan desain secara pribadi, mencoba langsung aplikasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu melakukan wawancara. Wawancara dengan pengguna, pihak satgas atau pihak lainnya menggunakan kuesioner online untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Tujuannya untuk memahami bagaimana aplikasi digunakan dan mengetahui kekurangannya dari sudut pandang pengguna. Yang ketiga yaitu studi pustaka, mencari referensi jurnal, fokus pada desain aplikasi dan pengembangan performa sistem. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis tampilan interface aplikasi Siti Bekasi. Yang kedua yaitu mengevaluasi ketidakpuasan pengguna terhadap aplikasi. Yang ketiga yaitu memberikan saran pengembangan aplikasi lebih mudah digunakan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama yaitu analisa. Analisa proses penyelidiki kebenaran atau masalah.
Tujuannya untuk melihat secara detail dan menemukan hal-hal yang bisa dikembangkan dari kondisi yang sudah ada. Yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi, program, atau software yang dirancang untuk menjalankan perintah tertentu di komputer atau di sistem. Digunakan untuk membantu aktivitas manusia seperti pelayanan publik atau seperti pekerjaan sehari-hari. Istilah dari aplikasi berasal dari kata application yang berarti pengguna atau penerapan. Yang ketiga yaitu aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile seperti smartphone. Disebut mobile karena bisa digunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan gaya hidup pengguna yang dinamis. Yang keempat yaitu rancangan. Rancangan proses membuat atau memperbaiki sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini mencangkup desain, input masukan atau output keluaran, dan file. Tujuannya agar sistem menjadi lebih efisien dan mudah digunakan. Yang kelima yaitu sejarah Siti Bekasi. Siti Bekasi singkatan dari cepat tanggap, merupakan ide dari permasalahan di bidang kesehatan, keamanan, dan perlindungan di Bekasi. Fitur utamanya yaitu nomor darurat seperti ambulan, polisi, Basarnas, pemadam, dan PLN. Fitur share location untuk kirim lokasi secara akurat, dan tujuan membantu warga Bekasi agar bisa cepat bertindak saat keadaan darurat. Nah, sekarang kita pindah ke tinjauan kasus aplikasi mobile computing. Mobile computing merupakan teknologi yang mengusung adanya komunikasi, interaksi, transmisi, dan pemrosesan data melalui media perangkat yang telah terkomputerisasi. Ini menurut Prasetyo 2023. Penggunaan smartphone dengan sistem operasi Android lebih baik daripada sistem operasi yang ada. Karena dengan menerapkan mobile computing, teknologi jadi lebih memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan secara nirkabel menggunakan perangkat mobile. Karena penerapan mobile computing ini sangat membantu memudahkan aktivitas masyarakat pada berbagai bidang. Lalu kita berpindah ke tahap analisa flowchart. Sesuai namanya, ini adalah bagian alir. Bagian alir dari atau flowchart dari aplikasi kami ya. Dimulai dari membuka aplikasi, lalu ke bagian pendaftaran atau yang sudah terdaftar, ke bagian beranda, dan apabila berhasil memilih satgas, kita akan pergi ke memilih lokasi dan menelpon satgas. Apabila tidak terjawab atau satgas gagal, menelpon satgas gagal, kami akan kembali ke beranda. Aplikasi berisikan pilihan satgas emergency, lalu melanjutkannya lagi hingga berhasil bagian telepon satgas, lalu terhubung dengan satgas, dan satgas menuju lokasi kejadian. Dari situ nanti satgas akan tampil ke mouse-nya di kejadian perkara, lalu apabila satgas belum sampai, kita masih bisa menelponnya lagi dan lagi hingga satgas sampai yang dinyatakan berhasil. Lalu ada bagian analisa diagram hierarki input proses output atau HIPO yang merupakan input, proses dan output. Seperti yang kalian lihat di sini ada bagian membuka aplikasi, menu dan beranda terhubung dengan layanan terkait, lalu satgas terkait mendatangkan TKP. Itu contohnya. Itu salah satu dari input, proses dan output yang telah kami analisa. Lalu pada bagian 3.4 atau analisa aplikasi mobile computing, dalam konteks aplikasi kami, mobile computing menjadi aspek yang sangat penting. Sesuai dengan dalam analisa kebutuhan aplikasi. Dalam membangun sistem, dengan membangun sebuah sistem, perlu dilakukan sebuah tahap analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dapat dikelompokkan menjadi dua tentunya, yaitu fungsional dan kebutuhan non-fungsional, untuk merancang dan mengimplementasikan desain aplikasi tersebut dalam program dari atau teknologi yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini. Pada analisa perancangan aplikasi, di sini kami menggunakan metode ADDIE. Yang pertama kita ada analisis, yaitu analisis terhadap desain UI UX desain yang ada pada aplikasi Siti Bekasi. Selanjutnya juga di sini kita mengambil dari penilaian-penilaian pengguna yang sudah masuk kepada kami. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut di tempat selanjutnya akan masuk ke tahap desain. Di tahap desain ini kita akan mendesain kita akan mendesain dan merancang dari permasalahan-permasalahan yang ada yang sekiranya kurang.
Jika desain sudah jadi, kita akan masuk ke tahap develop, di mana di tahap develop ini desain yang sudah jadi akan dirancang oleh pemrograman untuk menjadi aplikasi. Nah, jika aplikasinya sudah jadi, kita sebelum diverifikasi untuk pengguna, kita akan mengimplementasikan terlebih dahulu apakah perancangan desain dan juga perancangan dari develop ini sudah cukup baik atau belum. Di sini kita menggunakan black box texting, bisa dilihat di tabel ini. Mungkin saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu, tapi kita ambil contoh saja. Semisal kita ingin memasuki halaman aplikasi, saat kita memencet ikon aplikasi akan muncul tampilan menu atau tampilan registrasi atau tampilan login sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing saat kita sudah mendaftar atau belum, atau sudah terdaftar atau belum. Nah, selanjutnya itu ada tahap evaluasi, yaitu penilaian kita terhadap rancangan-rancangan yang sudah kita lalui. Apakah sudah cukup ataukah belum? Jika sudah cukup, mungkin kita akan lanjut ke tahap verifikasi selanjutnya untuk agar pengguna bisa mengupgrade ke desain yang sudah kita buat. Di sini ada permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan dari metode ADDIE terhadap Siti Bekasi. Yang pertama itu ada keluh kesah tentang histori pemanggilan Satgas belum ada. Selanjutnya juga foto profil yang belum bisa diubah atau dihapus. Begitu juga dengan tampilan saat Satgas sudah selesai melakukan, tidak ada tampilan bukti berupa foto atau video, masukan untuk Satgas, ataupun rating terhadap Satgas tersebut. Selanjutnya juga UI UX desain dari aplikasi tersebut belum maksimal. Sehingga di sini pemecahan masalah yang kita lakukan adalah untuk history, kita membuat tampilan history di mana setiap Satgas yang bertugas pada aplikasi tersebut akan masuk ke dalam tampilan history tersebut. Nah, selanjutnya untuk tampilan foto profile, di sini kita akan mendesain di mana pengguna bisa menghapus atau mengubah foto profilnya. Selanjutnya untuk bagian rating, di sini kita juga mendesain agar pengguna bisa memberi rating terhadap satuan tugas yang bekerja pada saat itu, juga bisa mengirimkan foto atau video sebagai bukti bahwa Satgas tersebut baik dalam pengerjaannya, dan juga kritik atau saran jika ada kekurangan atau hal-hal lain sebagainya terhadap penanganan emergensi. Untuk peningkatan UI UX sendiri, di sini kami akan memantau terus terhadap rating-rating yang ada di App Store. Seperti mungkin tentang tampilannya yang masih kurang, tampilannya yang masih terlihat biasa saja, akan terus dikembangkan dan kita lihat dari perkembangan App Store dan zaman juga. Kesimpulan, penggunaan metode HIPPO dan ADDIE terbukti efektif dalam perancangan aplikasi. HIPPO membantu memetakan alur kerja sistem secara terstruktur, sementara ADDIE memberikan tahapan pengembangan yang sistematis. Kombinasi keduanya menghasilkan aplikasi yang responsif, mudah digunakan, dan mendukung penanganan darurat secara cepat dan terkoordinasi, mulai dari login, pemilihan Satgas, penentuan lokasi, hingga pemantauan GPS. Kemudian ada saran pengembangan aplikasi Siti Bekasi. Developer disarankan untuk meningkatkan kualitas UI UX, memperbaiki tampilan profil, menambahkan fitur riwayat dan laman feedback, serta memastikan antarmuka mudah digunakan oleh semua kalangan. Perlu juga ditingkatkan keamanan aplikasi dan optimisasi performa, terutama saat jaringan tidak stabil atau penggunaan tinggi. Pemantauan rutin terhadap feedback pengguna dan stabilitas aplikasi sangat penting agar Siti Bekasi tetap kompetitif dan diminati oleh masyarakat. Dan berikut adalah daftar pustaka dengan beberapa sumber referensi yang kami gunakan pada penelitian proposal kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.